Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita dari Return of Broken Constellation. Dan part ke-28, mari kita mulai. Changsun yang telah selesai proses transformasi mutasi, ia sekarang telah memahami tentang properti Giant, yang mana sekarang kemajuan transformasi secara bertahap akan mulai sempurna. Tapi ketika itu juga, fenomena kesesuaian telah terjadi, di mana Changsun tiba-tiba menatap suatu arah, dan mata miliknya menatap ke arah sana dengan kekuatan barunya, karena nyatanya dirinya sekarang dapat mendeteksi tubuh milik Surtur. Dan jantung miliknya terlihat jelas jika itu ada di kedalaman darah yang mendidih. Dengan hal tersebut, Changsun bersiap untuk menyelam ke lautan darah yang membara, karena nyatanya ia mengejar ke pintu masuk Leghjarn. Bahkan dengan skill Viper Eyes yang telah diaktifkan, Changsun mulai menargetkan arah ke pusat jantung Surtur, karena di jantung itulah pintu masuk Leghjarn akhirnya ditemukan. Tapi semakin Changsun menyelam, dirinya sekarang berada dalam kondisi kelebihan beban, karena nyatanya saat ini Changsun masih belum mampu untuk menggapai ke pintu masuk Leghjarn. Bahkan tentang kemajuan transformasi miliknya sekarang mulai melambat, di mana saat ini itu menyangkut di sekitaran 72%. Changsun yang mengerti akan tubuhnya tentu saja mengetahui akan resiko yang terjadi, terutama jika dirinya mencoba memperluas diri lebih dari batasannya. Tubuh spiritual yang baru saja dibentuk bisa saja langsung hancur. Jangankan membuka Leghjarn, jika dirinya memaksakan, ia sadar ia bisa gagal melakukan gigantification melalui husking yang membuatnya bisa terlahir kembali menjadi ras baru melampaui umat manusia. Meski semuanya telah diperhitungkan secara rinci dengan Thanatos terkait seberapa lama proses gigantification, Changsun sendiri tak bisa memprediksi jika butuh lebih banyak energi untuk melakukan perubahan tersebut. Karena nyatanya kulit miliknya menjadi lebih besar dan tebal setelah mendapatkan gulungan kelima dari Seven Cryptical Book of Hasan dan juga Darkness. Tentu saja, manfaat yang akan didapatkan oleh Changsun akan lebih banyak lagi jika dirinya berhasil menyelesaikan tahapan husking. Tapi tingkat kecepatannya saat ini terlalu lambat. Dan karena itulah, Changsun mau tidak mau harus mengerahkan energi yang dirinya miliki untuk memaksimalkan transformasi tersebut. Sementara Changsun terus berpikir mencari solusi, dirinya mendapatkan peringatan jika saat ini pengurangan health dan magic miliknya terlalu cepat, yang mana ia disarankan untuk meninggalkan area secepatnya. Bahkan karena hal itu, Changsun merasa jika rasa sakitnya semakin parah, dan jika situasinya terus seperti ini, maka dirinya akan ada di dalam bahaya. Dengan seluruh notifikasi itu, transformasi yang terjadi terpaksa dihentikan, dan kulit miliknya sekarang mulai berubah kembali. Namun Changsun yang ada di sana, ia tidaklah menyerah, di mana ia dengan segera memanggil Cadmus. Karena alasan kondisi dirinya bisa kelebihan beban seperti saat ini, itu karena jumlah kulit yang harus diganti sekaligus terlalu besar. Yang artinya, jika dirinya menggunakan kemampuan Darkness untuk menjalankan husking ke dalam 2 tahap, transformasi miliknya mungkin saja berhasil. Dengan itu jugalah Changsun mempertaruhkan segala yang dirinya miliki kepada Cadmus, karena nyatanya tentang Ominous Heart merupakan tugas yang diberikan Mephisto sebagai ujian. Dan selama dirinya bisa menyelesaikan jantung yang mampu menciptakan Darkness, seharusnya itu akan cukup untuk menjadi cadangan nyawanya. Dan jika dirinya berhasil mencampurkan komponen Darkness bersamaan dengan trait Giant, kegagalan artinya kematian. Namun jika berhasil, Changsun akan bisa menyelesaikan tubuh yang membuatnya mampu menyelesaikan 3 dungeon. Dengan hal tersebut, Changsun mulai mengganti rencana, di mana ia mengarahkan Ominous Heart sebagai sumber organ Darkness dan organ pendukungnya untuk mendukung fungsi dari Magic Circuit. Karena nyatanya ia berencana untuk menggunakan Ominous Heart sebagai ganti dari jantung aslinya, dan dengan hal tersebut ia akan menggunakannya sebagai core inti utama. Bahkan dari itu juga, ia akan mengubah seluruh darah yang dirinya miliki dengan darah Surtur dan mengarahkannya ke dalam Ominous Heart.
Karena saat ini dirinya akan bertransformasi seutuhnya serta mengubah rasnya dari manusia. Dan jika dirinya berhasil, ia akan menguasai trait Surtur sepenuhnya, menjadikan darah Giant sebagai sumber kekuatan fisik dan juga magicnya. Bahkan selain itu, dirinya akan mendapatkan trait baru yang mengandung darkness. Di sisi lain, si konstelasi Tempest yang terikat dengan Changsun, saat ini dirinya benar-benar panik. Bahkan ia bertanya-tanya, apa Changsun benar-benar seorang manusia? Terutama meski Changsun bisa menguraikan sebagian dari gulungan kelima Book of Hasan dan meminjam kekuatan dari milik Mephisto, dirinya tidak bisa memikirkan jika manusia biasa bisa berubah menjadi seorang ras Giant. Meski ada banyak manusia yang berhasil melampaui batasan umatnya melalui talent dan achievement, paling-paling mereka bertujuan untuk menjadi dewa. Dan tidak ada seorang pun yang ingin menjadi Giant. Tapi tentang Changsun saat ini, dirinya dipenuhi oleh hasrat untuk menjadi api Muspelheim dan Surtur itu sendiri. Bahkan sudah pasti jika dirinya bertindak berdasarkan suatu rencana besar, yang mana kehadirannya itu menentang semua logika. Sampai-sampai Tempest sendiri merasa jika Changsun merupakan pria yang sangat berbahaya, pria yang sangat gila, di mana ia membakar kegilaannya agar bisa berhasil dalam apapun yang dirinya inginkan. Seorang pria yang rela memberikan segalanya tanpa berpikir dua kali, sekalipun itu harus kehilangan segala hal di dalam prosesnya. Tapi meski begitu, sosok Changsun mengingatkan dirinya kepada ibunya. Dan jika suatu hari nanti dirinya menjadi sosok yang tidak berguna, ia berpikir jika pria gila itu pasti akan menyingkirkan dirinya. Karena itulah, ia harus mulai merencanakan untuk pelariannya, untuk kembali ke pengikutnya sebelumnya. Karena Mireille lah yang bisa memberikannya kedamaian. Dengan seluruh pikiran tersebut, Tempest mulai menggunakan sebuah kemampuan yang bernama Thread of the Wind, di mana dengan benang angin yang dirinya layangkan, ia berharap jika pesan itu dapat tersampaikan kepada pengikutnya. Kembali ke Changsun, terlihat jika dirinya terus menyerap seluruh energi yang ada di sekitarnya, karena nyatanya ia mencoba memaksakan transformasi Ominous Heart secepat mungkin. Bahkan dari tindakan tersebut, energi darkness terus dikerahkan, sampai-sampai kecepatan sirkulasi mana mulai meningkat. Dari apa yang Changsun lakukan, dirinya mendapatkan peringatan jika ia telah mencapai batasnya. Tapi nyatanya Changsun terus mempertaruhkan segalanya, di mana saat ini tahap pertama dari Husking tengah terjadi, dan tubuh miliknya sekarang mulai bertransformasi dalam pergantian kulit. Energi yang membara terus menyelimuti tubuh Changsun, di mana saat ini kulit miliknya telah terkelupas secara utuh. Namun di sana Changsun merasa jika dirinya berhasil menjadi seorang Giant. Bahkan Ferocious Heart tercipta karena Ominous Heart telah diselesaikan, yang mana dengan hal itu merupakan pertanda jika dirinya memenuhi syarat untuk menjadi murid Mephisto. Tapi semua itu masihlah belum cukup, karena saat ini Changsun akan kembali melakukan Husking yang kedua, di mana dirinya kembali mengganti kulit yang meregenerasi dan terus menerobos momentum dari percobaan yang pertama. Melihat majikannya yang terus berusaha keras, Cadmus mulai memperkuat skill Mist of Blood untuk mensupport Changsun. Karena meski skill itu merupakan skill kutukan, tapi bagi rekan sendiri itu akan memberikan efek buff. Di mana dari bantuan Cadmus itulah ia menyebarkan kabut darah dalam area yang luas, sampai-sampai seluruh zona api bergejolak dengan hebat. Dan dengan semua pertaruhan yang terjadi itulah, akhirnya transformasi kedua telah selesai, di mana saat ini Changsun berdiri dengan tegak dan dirinya telah mendapatkan skeletal reconstruction. Changsun yang telah menyelesaikan transformasinya, ia tentu saja cukup senang, karena Husking yang pertama itu merupakan origin replacement, dan yang kedua merupakan skeletal reconstruction, di mana dengan kata lain, itu merupakan sebuah pembaharuan. Dan dengan kemampuannya itu, dirinya berhasil mencapai ranah yang sangat baru. Dengan penyelesaian transformasi, Changsun dipenuhi oleh banyaknya notifikasi, di mana dirinya mendapatkan Divinity sebagai Burning Giant that bring the doom.
Lalu atribut ketiga telah ditambahkan pada skill Stigma, yang mana atribut yang ditambahkan adalah Karmic Fire. Namun tak berlangsung lama, Changsun langsung mendekat ke pusat jantung milik Surtur, karena nyatanya itu merupakan gerbang Ligejarn. Dan karena Changsun memiliki kualifikasi untuk memasukinya, tentu saja dengan segera ia pun langsung memasuki Ligejarn. Dalam waktu singkat itu, Changsun langsung diteleportasikan ke sebuah area, di mana ketika dirinya membuka matanya, terlihat jika di hadapannya ada sekumpulan para Giant yang sedang menatapnya. Dan Giant yang ada di tengah mereka, ia langsung bertanya kepada Changsun, apakah Changsun merupakan pewaris baru dari rajanya yang telah tiada? Changsun yang mendapatkan pertanyaan dari si Giant, ia merasakan tekanan berat dari pertanyaan tersebut, karena nyatanya hawa kehadiran dari para Giant sangatlah dahsyat. Bahkan ia tak menyangka jika bayangan dunia Muspelheim muncul di hadapannya, di mana mereka merupakan makhluk kosmik yang menutupi galaksi, melampaui peradaban dan planet. Bahkan di kondisi dirinya yang paling prima, Changsun sendiri ragu untuk bisa menang melawan kekuatan semacam mereka. Sosok besar Giant yang ada di hadapan Changsun, ia berkata, meski jiwa milik Changsun merupakan seorang manusia, untuk alasan yang tidak dirinya ketahui, mereka bisa merasakan aroma berat dari rajanya yang telah tiada. Karena itulah, ia mengizinkan Changsun untuk hadir di sini terlepas dari kecurigaannya. Namun selain berkata seperti itu, ia juga bertanya akan siapa sebenarnya jati diri dari Changsun. Di mana Changsun yang memperhatikan sosok Giant, ia cukup terkejut akan para konstelasi yang selalu memperhatikannya. Karena saat ini, para konstelasi diam membisu saat melihat sosok Fire Giant dari Muspelheim yang konon telah musnah. Para Fire Giant, mereka hanyalah pecahan dunia yang telah menemui apokalips dari dunia itu sendiri. Sekeras apapun mereka berjuang, mereka tak bisa berbuat apa-apa karena mereka merupakan makhluk tanpa jiwa. Walaupun para dewa dan bintang jauh lebih membenci Fire Giant daripada manusia, dominasi yang mereka miliki terlalu kuat. Yang mana dari hal tersebut membuat Changsun terheran tentang apakah dunia mereka benar-benar mengalami apokalips. Namun semua itu telah dijelaskan oleh Thanatos jika Ligejarn merupakan jantung Surtur. Bahkan itu juga merupakan kehendak yang ditinggalkan para Fire Giant yang telah menemui apokalips mereka. Jadi tentu saja tes kualifikasi untuk mendapatkan Leviathan akan sangat sulit. Changsun yang ada di hadapan para Fire Giant, ia dengan lantang langsung memperkenalkan dirinya, di mana ia juga menggunakan titel Jigui Demonic Vessel demi mengakibatkan badai api. Dan ia berkata jika dirinya merupakan orang yang akan menantang Ligejarn dan mengambil Leviathan. Bahkan dari perkataan Changsun itu, sang Fire Giant terlihat cukup senang, karena perkataan Changsun terasa meyakinkan. Di mana setelah diterimanya Changsun untuk mengajukan tantangan, para Fire Giant yang ada di sana, mereka mulai membukakan jalan demi menuju ke tempat tantangan. Serta di sana, si pemimpin Fire Giant menjelaskan jika benteng ujian berada di ujung jalan, dan Changsun harus melalui semuanya serta kembali ke tempatnya saat ini. Jika Changsun sungguh bisa menarik keluar Leviathan seperti ucapannya yang penuh dengan kepercayaan diri, maka para Fire Giant yang hadir di sana akan menerima Changsun sebagai salah satu dari mereka, sebagai saudara sedarah dan juga penerus dari rajanya yang telah mati. Yang mana Changsun menyadari demi mendapatkan Leviathan, dirinya harus mendapatkan pengakuan dari bayangan Muspelheim. Beberapa saat kemudian, Changsun telah ada di ujung jalan, di mana di sana terlihat ada gerbang besar yang sedang tertutup. Dan sang penjaga gerbang yang ada di sana, ia berkata, jika biasanya orang akan pingsan hanya ketika berpapasan dengan para Fire Giant. Bahkan hal itu terjadi kepada orang yang datang sebelum Changsun. Mendengar perkataan sang penjaga gerbang, Changsun pun bertanya, apa mungkin ada seseorang yang telah datang sebelumnya? Di mana si penjaga membenarkannya, dan kemungkinannya orang itu telah berada di lantai ke-30.
Dari perkataan si penjaga, Changsun tentu saja cukup terkejut karena bagi dirinya saja tidak mudah untuk menghadapi panasnya struktur aorta. Tapi saat ini bisa-bisanya ada seseorang yang telah sampai mendahuluinya. Apa mungkin orang yang sehebat itu masuk ke dalam dungeon bersama dirinya? Atau mungkinkah itu merupakan player dari peradaban lain yang melewati gerbang yang berbeda? Dengan hal tersebut, Changsun harus mengejar orang itu secepat mungkin karena dirinya tak bisa membiarkan Legzar dikuasai oleh orang lain. Dan si penjaga gerbang yang ada di sana, ia menjelaskan tentang ujian di dalamnya karena nyatanya di dalam sana ada 36 gerbang kastil dan semakin jauh Changsun berjalan, semakin kuat juga para warrior yang harus dihadapinya. Karena nyatanya sangat tak mungkin jika Changsun bisa mengalahkan warrior Muspelheim. Namun meski begitu, mereka semua akan melakukan pertarungan dengan adil, jadi tak perlu cemas untuk menghadapinya. Mendengar penjelasan dari si penjaga, Changsun merasa apa mungkin para warrior itu meremehkan dirinya. Tapi tentu saja, Changsun tidak memiliki alasan lain untuk menolak tawaran tersebut. Meski dirinya telah menjadi giant dengan keberhasilan dari Husking, dirinya tak boleh gegabah karena mengalahkan para giant warrior yang sudah melalui begitu banyak pertempuran dan membunuh sangat banyak dewa serta konstelasi. Itu tidaklah mudah. Dan si penjaga yang ada di sana, ia kembali melanjutkan jika cara untuk melewati setiap kastil sangatlah sederhana, di mana gerbang akan terbuka jika berhasil menaklukkan guardiannya, atau jika tidak, maka mendapatkan pengakuan dari si guardian penjaga. Dan karena Changsun langsung dapat memahaminya, si penjaga gerbang pun memuji Changsun. Sedangkan Changsun, ia meminta si penjaga untuk mulai membukakan gerbang pertama, karena saat ini dirinya telah siap untuk menghadapi gerbang tersebut. Beberapa saat kemudian, Changsun telah sampai di gerbang kastil pertama, di mana guardian yang menjaganya adalah seseorang pengguna tombak. Sang guardian yang ada di sana, ia memperkenalkan dirinya jika ia adalah Gustav. Dan ketika ia mengetahui jika sang penantang bernama Changsun, ia berharap jika kemampuan miliknya seunik namanya. Sedangkan Changsun yang memperhatikan Gustav, ia terfokus kepada tombaknya karena nyatanya tombak tersebut merupakan sacred item yang tingkatannya dahsyat. Jadi ia berpikir jika dirinya tak boleh sampai bertumbukan langsung dengan senjatanya. Gustav yang ada di sana, ia langsung menyombongkan dirinya, di mana sebagai seorang warrior seharusnya berakar pada tubuh yang sehat dan otot yang kuat. Namun melihat Changsun yang terlalu rapuh, ia merasa jika Changsun akan hancur dengan sedikit pukulan saja, yang mana Changsun yang mendengarnya, ia sedikit kesal kepada Gustav. Namun memperhatikan perawakan dari Gustav, Changsun baru menyadari jika mereka yang ada di luar juga terlihat kekar. Bukankah itu artinya sisa dari ke-35 guardian lain akan mirip seperti Gustav? Sedangkan Gustav yang ada di sana, ia kemudian berkata jika dirinya akan menghadapi Changsun hanya dengan tangan kanannya saja, di mana jika Changsun berhasil memaksakan menggunakan tangan kirinya atau menggerakkan dirinya dari posisinya saat ini, maka itu akan menjadi kemenangan Changsun. Namun sebelum Gustav menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba saja Changsun langsung menerjang ke arahnya. Di mana dari tindakan Changsun, Gustav tentu saja kesal karena tindakan Changsun sangatlah pengecut. Hanya saja di sana Changsun membalas, kenapa juga dirinya harus mendengarkan perkataan itu? Karena bukankah Gustav sendiri yang bilang jika dirinya akan menguji kemampuannya? Dan jika memang ingin menguji, itu berarti ia harus siap untuk menganggap jika tindakan tersebut merupakan pertarungan sungguhan. Terutama, memangnya ada orang bodoh yang ingin menunggu ocehan ketika sedang bertempur hidup dan mati? Di mana dari perkataan itu, Gustav menjadi sangat bersemangat karena mau itu tindakan pengecut ataupun penyergapan, kekalahan di medan tempur tetaplah kekalahan. Dengan itu jugalah Gustav berkata jika dirinya akan tetap memegang teguh perkataannya, serta ia akan melakukan pertarungan yang layak di hadapan Changsun. Kedua orang yang bersemangat itu, mereka mulai membenturkan senjatanya satu sama lain.
Dan Gustav, ia sangat menikmati pertempuran menarik itu. Sedangkan Changsun di sana, ia sengaja memprovokasi Gustav. Karena nyatanya, para Giant hanyalah sesosok otak-otot saja. Di mana ketika itu, Changsun bertanya kepada para Elder, apa ada cara mudah untuk mengalahkan Giant Muspelheim? Namun di sana sang Elder berkata, meski dulunya ia bermusuhan dengan para Giant, tapi nyatanya dari awal mereka tidak memiliki kelemahan tertentu. Mereka menjunjung kehormatan dan kebanggaan lebih dari nyawa mereka sendiri, dan mereka sangat ahli dalam pertempuran. Jika memang ada, mungkin itu adalah mereka yang berpikir simpel dan juga bodoh. Mereka tidak memiliki pikiran sama sekali karena semua otot ada di otaknya. Mereka hidup sesuka hati mereka, sesuai arahan perasaan mereka. Karena itulah, sang Elder percaya jika Changsun akan memahaminya dengan mudah. Kembali ke pertempuran, Gustav ia sangat bersemangat untuk bertarung dengan Changsun, di mana ia merasa jika aroma milik Changsun sama seperti rasnya. Bahkan ia juga bertanya tentang bagaimana cara Changsun menghadapi kerusuhan sebesar ini, padahal dirinya hanyalah manusia biasa. Tapi Changsun di sana, ia membalas, jika Gustav penasaran, maka dirinya perlu mengalahkannya terlebih dahulu. Tentu saja dengan perkataan itu, Changsun mengambil banyak perhatian dari Gustav, dan itu sesuai seperti perkataan sang Elder. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk mengalahkan si Gustav, karena dirinya terlalu gigih. Dan dari daya tarik yang begitu besar, saat ini Changsun berhasil disukai oleh Gatekeeper pertama. Namun meski begitu, Changsun terus berpikir akan cara terbaik dalam mengalahkannya. Meski awakening dirinya sebagai sosok Giant semakin sempurna selagi dirinya bertarung, dan dirinya juga sangat senang dengan kekuatan Karmic Fire yang mengikuti kehendaknya. Namun mengendalikan unique trait Giant dan Karmic Fire secara bersamaan, itu terlalu sulit dan juga terlalu eksplosif. Terutama menggunakannya sebagai pedang, dengan cara mengemasnya ke wujud aura. Ternyata itu tak bisa bekerja karena tak bisa digabungkan, dan itu menjadi cukup merepotkan. Dengan hal tersebut, Changsun pun mulai mengamati cara pergerakan milik Gustav, karena ia berpikir jika dirinya bisa meniru dan mempelajari pergerakannya, pasti ia akan bisa memecahkan suatu rahasia dari balik Karmic Fire. Sedangkan Gustav yang ada di sana, ia hanya menatap Changsun dengan ejekan, karena ia merasa jika Changsun tak bisa mengendalikan api miliknya dengan mudah. Serta ia juga menjelaskan jika api Muspelheim tidak mudah untuk dikendalikan, dan semakin mahir mengendalikan apinya, semakin diakui juga sebagai seorang warrior. Di mana dengan hal itu, Gustav pun berkata jika rahasia di balik mengendalikan api Muspelheim adalah otot. Karena nyatanya mau seberapa membaranya api itu, pada akhirnya itu akan padam oleh keperkasaan otot. Jadi karena itulah, Gustav menyarankan Changsun untuk menumbuhkan otot. Changsun yang mendengar Gustav mengoceh, ia menjadi sedikit kesal, karena jika dirinya terus mendengarkan hal itu, kepala miliknya pasti akan dipenuhi oleh otot. Namun meski begitu, dirinya sangat membutuhkan belajar cara mengendalikan Karmic Fire. Tapi ketika itu juga, Changsun terpikirkan akan suatu hal, karena ia berpikir apa mungkin jawabannya adalah jangan selalu membatasinya. Terutama properti dasar Karmic Fire adalah perluasan dan ledakan, jadi mungkin saja dirinya tak perlu mengendalikannya. Sedangkan darkness yang terkandung di dalam tubuhnya itu memiliki properti yang tidak stabil dan tidak tentu, jadi memaksa untuk mengendalikannya adalah hal yang tidak masuk akal. Tapi karena Changsun belum yakin dengan jawabannya, dan daripada memaksakannya untuk mencoba sendiri, ia pun berencana untuk meminta suatu saran. Di mana saat ini Changsun mulai memasuki alam bawah sadar dirinya, dan di sana ia telah tiba di dalam Pelgaze. Changsun yang ada di sana, ia berkata, "Bukankah kau punya sesuatu untuk diajarkan kepadaku? Karena jika rumor seorang murid Great Demon dihajar oleh Giant tersebar, itu pasti takkan bagus untukmu."
Dari perkataan itu, konstelasi Mephisto langsung turun tangan, di mana dari balik Pelges tiba-tiba saja terjadi retakan dan suara keluhan yang cukup dalam terdengar di sana. Hah, kau membuat ini menjadi merepotkan. Sungguh, kau membuat diriku harus memperhatikan setiap detail yang ada. Kemunculan tiba-tiba dari sosok pria itu mengejutkan siapa saja yang ada. Bahkan konstelasi Jormungan mempertanyakan jika wajah Mephisto rasanya familiar. Bahkan bagi Changsun sendiri, ia merasa jika dirinya pernah melihat Mephisto entah dari mana. Namun ketika itu juga, ia merasa jika wajah Mephisto ternyata cukup mirip dengan Cha Yaen. Kehadiran dari Mephisto yang turun secara langsung tentu saja menarik para dewa dan konstelasi untuk melihatnya secara langsung. Tapi ketika itu juga, Mephisto langsung menjentikkan jarinya, di mana dengan jentikan itu, saluran para konstelasi dengan paksa langsung terblokir, dan sinyal saluran dungeon telah dirusak, bahkan koneksi dari biro administrasi telah hilang. Changsun yang mendapatkan seluruh notifikasi itu, ia hanya dapat terdiam tak berkata, karena ia tak menduga jika Mephisto bisa menutup tatapan para konstelasi, bahkan memblokir campur tangannya biro administrasi. Yang mana dari hal itu, Mephisto pasti merupakan sosok yang memiliki status yang luar biasa. Tapi selain itu, Changsun yang telah menyempurnakan awakening menjadi Giant, ia bisa menyadari tekanan yang dahsyat yang dipancarkan dari Mephisto. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.